sekarang sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, kali ini dalam pelajaran SKI kita akan mempelajari apa? Ya, hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Sebelumnya ada yang masih ingat dengan pelajaran yang kemarin bahas apa? Ya, membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad, yaitu Isra Mi'raj. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya tentang materi kemarin, ada yang masih ingat apa enggak? Isra Mi'raj itu perjalanan dari mana ke mana sih? Ya betul, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu ke langit ke-7. Terus perjalanannya kan jauh, dari Masjidil Haram yang di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang di Palestina. Nah, di sana Rasulullah mengendarai apa? Ada yang tahu? Ya betul, mengendarai buruk. Lalu ada perintah apa dari sana? Yaitu perintah untuk melaksanakan sholat fardu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi kali ini kan kita membahas perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Kalian tahu nggak tujuan dari pembelajaran ini untuk apa? Ya, tujuan belajar ini agar kita mengetahui latar belakang, kronologi, dan hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Oke, sebelum pelajaran ini Ibu jelaskan, kalian baca bukunya tentang materi ini di halaman 12 sampai halaman 15 ya. Nah, dari hasil baca tadi, Ibu mau tanya, apa sih pengertian dari hijrah? Ya, hijrah adalah berpindah tempat dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Jadi kenapa Rasulullah SAW pindah dari kota Makkah? Karena umat Islam di sana mendapatkan tekanan dan ancaman sehingga tidak mendapatkan kebebasan dalam berdakwah. Dan kenapa kota Madinah yang dipilih? Karena dengan harapan adanya kebebasan yang berdakwah dan beribadah. Peristiwa hijrah ini menandai awal tahun baru dari agama Islam. Nah, pertama kali yang kita bahas tentang ini adalah sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kebencian dan upaya pembunuhan Rasulullah SAW. Kenapa kebencian dan pembunuhan? Karena para pemuka dan kalangan bangsawan kafir Quraisy Mekah paling gigih menentang Islam. Dan ketika kaum musyrikin Mekah mengerti bahwa Rasulullah akan hijrah ke Madinah, mereka sangat marah, bahkan mereka ingin merencanakan sebuah pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Kedua adalah adanya Bai'at Aqabah. Bai'at artinya perjanjian atau sumpah setia untuk menaati sesuatu. Jadi Bai'at Aqabah adalah sumpah setia yang diucapkan oleh penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj kepada Rasulullah. Sumpah ini mereka sampaikan ketika mereka melaksanakan ibadah haji di Bukit Aqabah menjelang peristiwa hijrah. Nah, Bai'at Aqabah ini ada dua, Bai'at Aqabah yang pertama dan Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang pertama terjadi pada tahun ke-12 setelah kenabian. Saat itu, 12 orang suku Aus dan Khazraj berikrar di hadapan Rasulullah. Nah, selanjutnya Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Rasulullah didatangi 75 orang dari Madinah untuk bersumpah setia. Untuk isi dari Bai'at Aqabah yang pertama dan yang kedua, silahkan dibaca di bukunya ya. Nah, yang ketiga dari sebab-sebab Rasulullah hijrah adalah perintah dari Allah.
Rasulullah dalam melaksanakan hijrah berdasarkan perintah Allah dan bukan karena keinginan pribadi Rasulullah. Nah, perintah dari Allah ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 100. Yang keempat dari sebab-sebab ini adalah Madinah tempat yang paling tepat untuk hijrah. Kenapa? Karena penduduk Madinah mempunyai sifat yang lemah lembut. Yang kedua, beberapa anggota suku Aus dan suku Khazraj telah berbaiat kepada Rasulullah dan siap melindungi selama ada di Madinah. Dan yang ketiga adalah ada harapan perdamaian antara suku Aus dan suku Khazraj. Dan yang terakhir adalah penduduk Madinah sangat membutuhkan seorang Rasul. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Nah, bab selanjutnya yang kita bahas adalah proses perjalanan hijrah Rasulullah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Jadi, suatu petang menjelang hijrah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib, sepupunya, untuk menempati tempat tidur Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengetahui bahwa Rasulullah akan dibunuh oleh kaum kafir. Kemudian pada tengah malam tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah, Rasulullah bersama Abu Bakar berangkat meninggalkan Mekah tanpa sepengetahuan kaum kafir. Nah, kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah ini tujuannya untuk membunuh Rasulullah. Kaum kafir mengepung rumah Rasulullah hingga semalaman. Ketika mereka tertidur, itulah celah bagi Rasulullah dan Abu Bakar untuk segera berjalanan menuju Madinah. Dan paginya ketika mereka bangun, mereka langsung menyerbu rumah Rasulullah. Akan tetapi mereka kecewa karena yang didapat di dalam kamar tidur Rasulullah bukanlah Rasulullah, melainkan Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka mengejar Rasulullah sampai ketemu. Tahu akan rancangan mereka. Malam itu, Baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana Baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Bila kita nak masuk? Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat subuh. Kemudian, Bila malam semakin larut, Nabi Muhammad SAW berdoa dan seorang demi seorang daripada pembunuh itu pun tertidur. Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Makkah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. Kamu semua di sini menunggu Muhammad. Aku bertembung dengannya semasa dia nak keluar dari kota ni. itu mustahil. Mana dia? Nah, ketika Rasulullah hendak berjalan menuju Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi terlebih dahulu. Bersembunyi di mana? Di Gua Sur. Sehingga orang-orang kafir terkecoh bahwa Rasulullah sebenarnya ada di Gua Sur. Kenapa bisa terkecoh? Karena di depan pintu gua terdapat sarang laba-laba dan sarang burung yang sedang bertelur. Mereka berpikir, mana mungkin Rasulullah bisa masuk
Gua Sur tanpa merusak sarang tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke arah lain untuk mencari Rasulullah. Ikut sini. Ke pergunungan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Dia di dalam sana. Tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni, bodoh. Peristiwa ini dalam Gua Sur diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Selama 3 malam tidak ada yang mengetahui persembunyian Rasulullah di Gua Sur kecuali Abdullah, Aisyah, Asma, serta pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairah. Situasi aman, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan dan beristirahat di wilayah Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah. Selang 3 hari kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah, Ummi Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, Ummu Ruman, Usamah, Aisyah, dan Asma binti Abu Bakar. Di Kuba, Rasulullah membangun sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Kuba. Lalu Rasulullah baru sampai di kota Madinah pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal pada tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Nah, kehadiran Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah atau yang biasa disebut dengan kaum muhajirin disambut gembira oleh penduduk Madinah atau yang disebut dengan kaum Ansor. Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai.
Rasulullah SAW di Madinah adalah satu, mendamaikan suku Aus dan suku Hazraj. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, membangun masjid sebagai pusat dakwah Islam di Madinah. Adapun nilai-nilai positif hijrah Rasulullah SAW di Madinah adalah yang pertama, perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan. Yang kedua, agar memperoleh keberhasilan harus didahului dengan kerja keras. Ketiga, peristiwa hijrah telah menyatukan kekuatan kaum muslimin. Yang keempat, peristiwa hijrah telah memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap janji Allah bahwa siapa yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Oke, Bu Guru juga mau menjelaskan beberapa yang belum ada di buku. Jadi, dulu kota Madinah mempunyai nama yaitu kota Yasrib. Baru setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah nama itu diganti oleh Rasulullah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu artinya kota yang bercahaya. Dan Rasulullah berdakwah itu selama 23 tahun. 13 tahunnya di mana? Betul, 13 tahunnya di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Nah, tadi di cerita tadi kan Rasulullah SAW bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur. Ada yang tahu nggak Gua Sur itu di mana? Nggak ada ya. Jadi Ibu akan jelaskan ya. Jadi Gua Sur atau yang bisa disebut Jabal Sur adalah gunung tertinggi di kota Mekah. Terletak 5 km dari kota Mekah. Gunung Sur ini memiliki 3 puncak yang bersambungan dan berdekatan. Di puncak gunung ini terdapat gua yang bernama Gua Sur, di mana digunakan sebagai tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kekejaran kaum kafir Quraisy. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu membahas tentang perjalanan Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bisa diambil kesimpulan ya bahwa sebab-sebab Rasulullah hijrah ada yang tahu apa? Ya, yaitu yang pertama kebencian dan rencana pembunuhan. Yang kedua adanya Baiat Aqabah. Dan yang ketiga adalah perintah Allah. Dan yang terakhir adalah Madinah, tempat paling tepat untuk hijrah. Berangkatnya Rasulullah pada tanggal berapa? Betul, pada tanggal 1 Rabiul Awal pada tahun ke-1 Hijriah. Dan sampainya pada tanggal berapa? Tanggal 16 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah. Nah, untuk soal-soal di buku silahkan dikerjakan di rumah. Nah, Ibu harap dari nilai-nilai positif Rasulullah dari hijrah dari kota Mekah menuju Madinah bisa menjadi teladan buat kita agar kita menjadi anak yang bekerja keras, pantang menyerah, dan selalu sabar dalam menghadapi cobaan. Sebelum Ibu akhiri dengan salam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Pulang hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.